Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau film itu lebih dari sekedar hiburan? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bongkar bareng-bareng gimana film itu sebetulnya jadi alat komunikasi massa yang super kuat, yang bahkan bisa ikut membentuk cara kita memandang dunia. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu kekuatan tersembunyi dari sebuah film. Terus, kita bedah apa itu komunikasi massa. Lanjut ke tiga fungsi inti film, kita lihat juga contoh-contohnya, dan terakhir, kita bakal mengerti kenapa semua ini penting. Jadi, poin utamanya begini. Film itu berfungsi sebagai media komunikasi massa. Ini kan istilah yang kayaknya sering banget kita dengar ya, komunikasi massa. Tapi mungkin kita nggak selalu sadar betapa nyatanya konsep ini dalam hidup kita, apalagi pas lagi asik nonton di bioskop. Oke, lanjut. Sekarang, apa sih sebenarnya komunikasi massa itu? Gini deh, biar gampang, kita coba bandingkan aja dua hal. Coba bayangin, di satu sisi ada yang namanya komunikasi interpersonal. Ini ya kayak kita ngobrol sama temen. Satu lawan satu, pesannya personal, dan kita bisa langsung dapat balasan kan? Nah, di sisi lain ada komunikasi massa. Ini kayak siaran berita di TV. Satu pesan, tapi disebar ke jutaan orang yang beda-beda, dan kita nggak kenal. Responsnya? Ya tertunda, dan pastinya terbatas. Nah, kalau kita mau lihat definisinya yang lebih formal, ya kira-kira begini. Komunikasi massa itu proses menyebar informasi dalam skala yang super besar. Informasinya itu ngalir satu arah, lewat sebuah media, ke penonton yang jumlahnya banyak, macam-macam, dan lokasinya juga terpencar-pencar. Nah, media yang dipakai ini ada beberapa jenis. Ada media cetak, ya kayak koran dan majalah, terus ada media online seperti situs berita. Dan yang terakhir, media elektronik. Nah, disinilah posisi film. Dia satu kelompok sama radio dan televisi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang bikin film itu bisa dianggap sebagai media massa? Jawabannya adalah karena film harus memenuhi beberapa fungsi kunci. Fungsi apa aja itu? Yuk kita lihat. Jadi, ada tiga fungsi utamanya. Yang pertama, fungsi informatif. Sederhananya, film itu ngasih kita informasi baru. Yang kedua, edukatif. Maksudnya, film itu bisa ngasih kita pelajaran hidup atau nilai-nilai yang positif. Dan yang ketiga, tentu saja, hiburan. Ini nih, fungsi yang paling kita rasakan, di mana film itu bisa banget membangkitkan, bahkan memanipulasi emosi kita. Bikin kita ketawa, nangis, atau deg-degan. Oke, teori-teorinya udah cukup. Sekarang, biar lebih kebayang, kita coba bedah langsung di beberapa contoh film ya. Contoh pertama kita ambil dari film animasi yang kayaknya hampir semua orang tahu dan suka, Coco dari tahun 2017. Buat yang mungkin lupa, ini film tentang seorang anak laki-laki bernama Miguel yang secara ajaib masuk ke dunia orang mati buat nemuin kakek buyutnya. Nah, film Coco ini contoh yang pas banget buat nunjukin tiga fungsi tadi. Coba kita lihat. Dari sisi informatif, kita jadi tahu banyak soal budaya Meksiko kan? Tentang perayaan Dia de los Muertos, musiknya, bahkan beberapa kata dalam bahasa Spanyol. Terus, dari sisi edukatif, pesannya kuat banget. Pentingnya keluarga, menghargai leluhur, dan jangan pernah melupakan orang yang kita sayang. Nah, kalau soal hiburan, wah nggak usah ditanya lagi. Emosi kita bener-bener dimainin, dari ketawa lihat adegan musiknya sampai, ya nangis pas dengar lagu Remember Me. Oke, dari animasi kita pindah ke contoh yang beda genre. Sekarang kita lihat film biopik sejarah dari Indonesia, yaitu Kartini yang rilis di tahun yang sama, 2017. Dan ternyata, kerangka tiga fungsi yang sama juga pas banget buat film ini. Kita bedah lagi ya. Informatif, jelas. Film ini ngasih kita gambaran tentang budaya Jawa di akhir tahun 1800-an, tradisinya, dan gimana masyarakatnya saat itu. Edukatif, wah ini inti filmnya. Kita belajar soal sejarah emansipasi perempuan dan perjuangan buat kesetaraan. Dan untuk hiburan, film ini sukses banget bikin kita merasakan gejolak batin Kartini. Kita ikut merasa sedih, frustrasi, tapi juga terinspirasi sama semangatnya. Oke, kita udah lihat teorinya, udah lihat contohnya. Sekarang, bagian terakhir. Apa sih kesimpulan besarnya? Kenapa kerangka ini jadi penting buat kita sebagai penonton? Jadi, intinya begini. Film itu bukan sekedar gambar bergerak. Film adalah salah satu bentuk media massa elektronik yang paling kuat. Kenapa? Karena film bisa ngobrol sama jutaan orang yang berbeda-beda di waktu yang sama. Dan kekuatannya itu datang dari kemampuannya yang luar biasa untuk melakukan tiga hal sekaligus. Memberi kita informasi, memberi kita pendidikan, dan yang pasti, memberi kita hiburan. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungkan. Apakah sebuah film yang baik atau sukses itu harus punya ketiga fungsi tadi? Apakah film harus selalu informatif,
edukatif, dan menghibur? Atau jangan-jangan sebuah film bisa aja sukses besar meskipun cuma fokus ke 1 atau 2 fungsi aja? Coba deh pikirkan soal ini pas Anda nonton film berikutnya. Pasti bakal jadi pengalaman nonton yang beda.